saya minta untuk sekedar menyampaikan bahwa yang namanya saksi itu mendapat mandat dari pemberi mandat supaya pemilihan umum atau hasil dari TPS itu dikawal sampai pusat ini sebagaimana mestinya atau sesuai yang terjadi di tingkat bawah. Nah, pada proses perjalanannya, saksi dari Demokrat semenjak di KPP tingkat kecamatan itu sama sekali tidak direspon oleh PPK, bahkan di situ ada panwascamnya. Kemudian naik, bentar Pak, kemudian naik ke tingkat kota dan sama sekali keberatan pun tidak diakomodir oleh tingkat kota. Dalam artian yang namanya saksi itu di sini ada Per Bawaslu 97 pasal. Kemudian ada pula yang ini nomor 9 tahun 2022. Kemudian ada nomor 7 tahun 2022. Ini juga masih Per Bawaslu. Kemudian ada di sini Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu sendiri di sini nomor 7 tahun 2017 ada 573 pasal. Jadi saksi kalau misalkan untuk memahami keseluruhan baik itu Per Bawaslu, PKPU maupun Undang-Undang Pemilu, saya yakin saksi akan kesulitan. Karena oleh karenanya itu di situ ada yang namanya pengawas, baik Panwas Kecamatan, Bawaslu, maupun PKPU sendiri. Tetapi jika di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat kabupaten maupun kota atau provinsi. Saksi parpol. Siap. Ketika Anda banyak menyampaikan banyak hal, kami juga agak kesulitan mencatat. Oke, siap. Jadi poinnya nanti malah nggak ketemu. Kan satu yang saya catat ya. Yang pertama, sebelum dibacakan dimulai forum tadi, kan dinyatakan apakah ada keberatan. Dinyatakan oleh KPU Provinsi Banten ada. Untuk pemilu yang mana? Presiden ada. Kemudian yang Dapil Banten 1 untuk DPR apakah ada atau tidak? Oh tidak, nanti di Dapil Banten 2 sekarang ya. Makanya kita kasih kesempatan biar dibaca. Nah sekarang problem lagi kan, saya nggak tahu apakah bagian dari keberatan itu adalah salah satunya saksi. Yang Anda katakan, saksi harusnya pakai surat mandat, pakai apa segala macam. Nah ini yang mau saya klarifikasi tadi. Poinnya, apakah Anda yang sebagai saksi atau ini nyangkut saksi yang partai lain? Gitu loh, di situ. Tapi karena nggak bisa di stop, jadinya kan ada beberapa yang bisa miss gitu. Ya, kalau gitu gini, sejauh yang kita tangkap di forum, saya menangkap catatan keberatan nanti kita konfirmasikan. Kemudian kalau soal catatan tentang saksi, termasuk Undang-Undang 7 sama ya, tadi kan segitu kan, ini kalau diringkas gini, ada peraturan Bawaslu, ada peraturan KPU segala macam, itu nanti kita bahas tersendiri, gitu ya, kita tangkap poinnya. Kalau soal mandat saksi, itu selalu, ini sudah tahu, termasuk nanti waktu kita mau bahas DPD, kita pasti mengkonfirmasi, benar nggak surat mandatnya ada, baru kita masuk ke sana. Kenapa? Karena nanti mereka lah yang punya hak untuk menyampaikan sesuatu. Di situ ya, teman-teman Demokrat ya. Nah saya mau konfirmasi, Anda saksi Demokrat? Iya Pak, saksi dari dapat mandat. Dari DPP Pak. Dari DPP Demokrat? Iya. Sama bareng dengan Ibu sebelah? Sama. Kalau mandatnya gitu, ada di sana Pak, di tadi help desk yang di depan sana. Di mana? Sudah. Tadi sudah di help desk.
Di Helpdesk. Coba nanti teman-teman kesekretariatan, namanya siapa? Ade Sugiri. Ade Sugiri. Ya, mungkin beberapa kali kita putaran pleno rekapitulasi, mungkin karena saya nggak lihat, jadi saya mungkin belum kenal. Kalau yang lain kan wajahnya familiar. Oke, nanti kita cek ya. Coba dibacakan catatan keberatan untuk pemilu DPR Dapil Banten 2. Silakan. Sabar ya Mas. Baik, terima kasih pimpinan. Keberatan saksi Partai Demokrat untuk DPR RI Banten 2. 1. Nota keberatan saksi Partai Demokrat tanggal 7 Maret 2024 tidak ditanggapi oleh penyelenggara pemilu. Saksi Demokrat menemukan temuan penggelembungan suara kumulatif PDIP Perjuangan berdasarkan C1 plano dengan D hasil, namun tidak ditanggapi oleh KPU Provinsi. 2. Pleno rekapitulasi di tingkat provinsi mengesahkan tanpa menyelesaikan keberatan dari saksi. 4. Saksi keberatan atas adanya indikasi pemalsuan tanda tangan D hasil Kota Serang. Selanjutnya, saksi juga menyampaikan data indikasi penggelembungan suara di Kota Serang, Kecamatan Taktakan pada Kelurahan Kuranji 4 TPS, Lialang 11 TPS, Taman Baru 9 TPS, Kalang Anyar 10 TPS, Panggung Jati 13 TPS, Umbul Tengah 10 TPS, Cibendung 10 TPS, Drangong 16 TPS, Kelurahan Sepang 3 TPS, Kilowong 3 TPS, Pancur 5 TPS. Kecamatan Walantaka, Kota Serang pada Kelurahan Kalodran 1 TPS, Kaputren 1 TPS, Kiara 1 TPS, Lebak Wangi 1 TPS, Nyapah 2 TPS, Pasuluhan 1 TPS, Pengampelan 1 TPS, Tegalsari 1 TPS. Kecamatan Cipocok Jaya, Bentar. Ini maaf ya. Teman-teman KPU Provinsi Banten, ini keberatan ini disampaikan pada saat kapan? 7 Maret. Ini kan suratnya tadi 7 Maret. Ini disampaikannya ke KPU Provinsi atau ke KPU Kabupaten Kota atau bagaimana? Disampaikan di KPU Provinsi pada saat pencermatan. Pada saat pencermatan itu apa? Kapan? Setelah disahkan. Setelah rekapitulasi. Setelah pengesahan rekapitulasi suara. Jadi ya di provinsi. Tadi istilahnya karena istilahnya pencermatan kan saya juga bingung kan. Ini kan rekapitulasi nih. Siap. Nasional. Jadi kita sudah selesai baru dilakukan pencermatan. Iya. Gitu ya. Nah, kedua keberatan-keberatan ini apakah tadi kan kalau disebutkannya kan sebagian TPS tuh. Artinya kan di PPK, di kabupaten kota juga nyebut beberapa kabupaten kota kan, itu bagaimana statusnya? Izin pimpinan, sebelumnya di Kota Serang ini telah dilakukan penyandingan ya di tingkat Kota Serang dengan membuka salinan D disandingkan. Okay. Itu ada di Kecamatan Taktakan ya. Pertama dari Demokrat ini menyampaikan ada 60 TPS. Namun karena pada waktu itu data pendukungnya tidak ada, kemudian atas saran perbaikan dari Bawaslu juga untuk dilakukan sampling 9 TPS. Hasilnya? Nah, kemudian di 9 TPS ini memang terbukti adanya perubahan angka. Nah, kemudian sisa 51 TPS ini tidak dilanjutkan untuk disandingkan kembali. Karena datanya belum lengkap ya. Kemudian di Kecamatan Serang ini ada 239 ya kurang lebih ya. Itu dilakukan penyandingan kembali. Itu juga atas saran perbaikan dari Bawaslu. Nah, kemudian ada perubahan data tersebut. Nah, kemudian atas peristiwa ini kemudian dibawa ke provinsi. Nah, memang pada waktu itu kita sudah mengesahkan atas
persetujuan dari Bawaslu dan juga peserta rapat pleno, kita sahkan. Kemudian malam itu teman-teman Demokrat juga datang kepada kami lakukan diskusi, karena ini sudah kita tetapkan sehingga tidak ada ruang untuk mekanisme selanjutnya apakah ini bisa kita buka kembali atau kita lanjutkan proses pencermatan dan finalisasi dan pengesahan selanjutnya. Nah, kemudian teman-teman Demokrat ini membawa bukti lebih banyak, ada beberapa TPS misalnya di Kecamatan Baros dan seterusnya. Itu setelah kita menetapkan Kota Serang. Demikian. Oke. Baik, ini kan datanya jadi banyak. Sebelum tadi kan disebut partai ya. Nah, terus kemudian penyelesaiannya itu seperti apa untuk masalah ini? Akhirnya dibawa ke nasional gitu aja. Soalnya kan problemnya gini loh, ini kan kemarin juga kalau nggak salah hari Sabtu atau Minggu ya, kita di ruang panel atas, itu juga ada persoalan nih. Kalau misalnya itu hasil dari rekomendasinya Bawaslu, sampai TPS kita kejar. Ini kan kejadian tuh di Kalbar tuh, di Sintang. Kalau misalnya rekomendasi dari Bawaslu, maka kita lakukan. Baik. Kan itu kan sebenarnya di situ. Termasuk dalam forum ini. Di forum ini juga bisa dilakukan, kalau misalnya rekomendasinya dari Bawaslu. Izin. Pimpinan izin bicara. Bentar dulu. Izin pimpinan, untuk di tingkat provinsi ini kita tidak ada rekomendasi Bawaslu. Ya, gini, saksi Demokratnya ada pada saat pengesahan itu. Ada beliau. Disahkan, ditandatangani nggak? Izin. Beliau tidak menandatangani. Oke, tidak menandatangani. Enggak, saya bentar dulu. Jadi tapi ada ya? Ada beliau. Oke, pada saat pengesahan itu ada KPU, selain KPU juga saksi parpol, ya, betul. kemudian Bawaslu mengesahkan. Terus kalau misalnya hasil pencermatan itu mau diapain? Menurut pandangan teman-teman, kan ini kan setelah pengesahan nih, kemudian dilakukan ada ruang lagi pencermatan ya? Pencocokan aja itu. Iya, apapun lah istilahnya. Pencocokan ya. Nah problemnya kan gini, kecuali itu misalnya hasil pencermatan disampaikan ke Bawaslu, kemudian keluar rekomendasi, kita bisa lakukan sesuatu. Iya. Gitu loh. Mohon izin pimpinan, karena kita fokusnya kan pada angka-angka ya, angka yang sudah ditetapkan pada saat rekapitulasi suara, kemudian habis itu kita melakukan pencermatan karena sudah disahkan. Nah, karena kita masih punya rentang waktu untuk apakah nanti bisa dilakukan perbaikan melalui saran Bawaslu. Nah, kemarin itu tidak ada rekomendasi Bawaslu untuk dilakukan misalnya pengecekan ulang terhadap Kota Serang. Bukan. Maksud saya gini, setelah kan kemarin pengesahan. Ini ada kejadian pengesahan di tingkat provinsi, ya. Setelah pengesahan, kemudian apa tadi? Ada istilah pencocokan atau apa itu? Ya, pencocokan kembali. Terus habis itu barang itu diapain? Tanda tanganin. Ditandatangani oleh seluruh saksi dan KPU. Enggak, bentar. Walaupun dalam gini, kalau pengesahan hasil itu kan semua peserta forum nih. Ya. Nah, pasca pengesahan kan katanya ada pertemuan lagi nih. Ya. Pencocokan atau ini kan artinya hanya antar pihak kan? Ya. KPU dengan pihak yang berkeberatan. Bukan. Setelah kita melakukan rekap, disahkan, kemudian kita print, kita bagikan kepada teman-teman partai politik untuk mengecek kembali apakah yang tadi dibacakan ini sudah sesuai atau belum. Oke, terus? Nah, di forum ini teman-teman Demokrat menyampaikan keberatan tersebut. Nah, kita berdasarkan kesepakatan kemarin akhirnya keberatan ini ya tidak terjawab ya. Oke, gini, sebelum ke nanti karena yang disebut juga PDI. Untuk yang Mas Adi Sugiri kami juga udah dapat surat mandat ya. Jadi gini, kemarin itu dalam di panel ketika kita bicara Sumsel
Sumsel ya. Ini juga mekanisme bagaimana rekapitulasi juga dipertanyakan oleh juga saksi dari Demokrat. Kalau misalnya harus sampai masuk ke tingkat TPS segala macam, bukan tidak ada soal, bisa saja dilakukan kalau sepanjang ada rekomendasi. Karena yang dicocokkan dalam konteks rekap ini model dihasil gitu. Itu problemnya. Nah, itu yang ini kemarin juga ditegaskan oleh saksi dari Partai Demokrat sendiri, mekanisme itu. Nah, makanya ini kan kejadian yang di Sumsel. Makanya kalau presidennya ketika ada kasus di Sintang, di Kalbar, yang laporan dari saksi parpol berdasarkan putusan Bawaslu, maka kita masuk ke sana kan? Gitu loh, di situ. Nah, kalau ini kan antara Partai Demokrat yang harusnya dilakukan secara berjenjang untuk diperbaiki di berbagai tingkatan, ini kemudian sampai provinsi juga nggak selesai, di RI juga jadi masalah. Tetapi dasarnya untuk kami masuk untuk meriksa lagi apa itu bagaimana? Nah, nanti coba kita carikan cara sebelum ini ya. Saya mau geser dulu ya Mas, ke tadi disebut juga PDI Perjuangan. Benar ya? Oke, terima kasih pimpinan atas waktunya. Kalau partai lain nggak disebut? Tidak. Oke, silakan ada saksi. Ya, mohon izin bicara karena tadi dalam keberatan dari saksi Demokrat juga menyebut PDI Perjuangan. Pimpinan kami dari PDI Perjuangan tentu saja kami akan mendorong karena ini juga sering kami lakukan, mendorong untuk pencermatan dan sebagainya untuk transparansi data pemilu. Tentu saja apa yang akan kita lakukan harus ada dasar hukumnya dan harus ada urgensinya. Beberapa kali kesempatan kita melakukan rekapitulasi nasional di provinsi-provinsi yang sudah kita lalui, seperti kemarin kalau perlu saya menyampaikan kepada pimpinan di Sintang, kami menyampaikan kepada pimpinan di Sintang karena itu juga atas hasil dari rekomendasi dari Bawaslu. Ada 3 putusan yang kemudian kami bacakan dari rekomendasi Bawaslu. Kemudian kalau saya izin untuk mengingatkan pada pimpinan bahwa di rekapitulasi nasional untuk Provinsi Sumsel 1, Dapil Sumsel 1, juga ada perdebatan antara, mohon izin saya menyebut ya, karena ini sudah menjadi data publik, antara Partai PKB, Nasdem dan juga Demokrat. Waktu itu kami PDI Perjuangan hanya mendengarkan saja dan menyimak apa yang kemudian dinamika dalam forum rapat tersebut. Dan forum rapat tersebut sebetulnya bisa menjadi model bagi kita untuk penyelesaian hal-hal yang sebetulnya ini sama. Masalah yang dijadikan objek keberatan dari saksi Demokrat untuk Banten 2 sebetulnya sama dengan objek keberatan di Sumsel 1. Pun tadi sepintas lalu untuk saksi DPD Kaltara juga menyebutkan keberatan yang kurang lebih sama, juga penyelesaiannya juga sama, kita mengacu pada penyelesaian di Sumsel 1. Yaitu bahkan itu kalau boleh saya ingatkan lagi, waktu itu saksi Demokrat kemudian yang mendukung untuk melaksanakan bahwa ini harus dilaporkan ke Bawaslu kalau mau ada pencermatan lebih jauh pada tingkat sandingan antara C hasil dengan D hasil kecamatan dan segala macam. Dan saat itu kami juga mendukung usulan dari saksi Demokrat karena memang itu yang diperlukan di forum rapat rekap nasional ini. Karena juga ada kami juga diingatkan oleh saksi paslon 2 kaitannya dengan waktu, bahwa kita juga dibatasi waktu tahapan rekapitulasi ini. Dan kami juga apa yang diusulkan teman-teman Demokrat waktu itu kami dukung, dan mohon juga kita juga apabila juga teman-teman dari saksi Demokrat juga menemukan keberatan serupa di rekapitulasi sebelumnya, ya kami juga mohonlah ini juga diperlakukan sama dengan masalah-masalah yang sebelumnya, itu kita laporkan ke Bawaslu. Dan saya kira rekomendasi Bawaslu pun akan menjadi pertimbangan tersendiri apabila sudah kita putuskan pada sore hari ini. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih. Begini, Mas Adi Sugiri dari Demokrat, tadi sudah disampaikan banyak dan juga kita konfirmasi keberatannya apa. Termasuk detail-detailnya kan tertulis ada. Termasuk Anda juga membawa mungkin data-data. Nah, ini kan sebangun dengan posisi yang DPD di Kaltara tadi. Hanya bedanya datanya masih coba dikumpulkan. Nah, asumsi saya, ya tentu kita punya
asumsi dasar apa yang disampaikan keberatan tadi yang disampaikan ke KPU provinsi, yang dibacakan KPU provinsi itu sudah detail. Nah, sekarang ada mekanisme. Tadi pihak PDI Perjuangan sudah merespon, ya. Sekarang ada mekanisme, bagaimana kemarin itu bisa ada kebetulan ada Bawaslu. Nah, tapi sebelum ke sana nanti Pak Toto mungkin dari Bawaslu bisa merespon catatan ini. Yang jelas Pak Toto, tentu kalau kami masuk langsung itu kan kerepotan tuh. Bukan kerepotan karena ini posisinya sudah terlalu jauh dari TPS ke kami. Kecuali ini dari rekomendasi Bawaslu nih. Bahkan selisih 1 suara kan kita bisa temukan dan kita kembalikan. Itu maksudnya. Jadi paling tidak meski ini sebagai informasi untuk menjernihkan sesuatu, tetapi tetap ada proses yang kita harus lalui dan kebetulan kalau dilihatnya sebenarnya kan kemarin Pak Herwin juga yang hadir. Bahkan Pak Herwin juga menyatakan kalau perlu kami bisa ada ruangan di KPU juga bisa dilakukan untuk ngecek bareng-bareng. Silakan. Izin, ya. Pak Ketua. Makasih. Karena jumlahnya juga enggak sedikit untuk Banten 2 ini. Jadi saya kira sepakat seperti pola yang kemarin dan tadi bahwa pleno ini memang membuka ruang kalau terjadi perselisihan data dokumen yang kita miliki sama partai politik dengan hasil rekapnya KPU. Bahwa sudah ada komplain di triple bawah juga sudah semua tahu, tapi kan itu tidak ada follow up-nya di bawah. Kalau di bawah ada follow up mungkin nggak sampai ke atas gitu, saya kira gitu. Solusi yang saya tawarkan adalah sama dengan Sumsel dan tadi juga Kalsel begitu. Ya. Kaltara. Oh, Kalsel di atas. Di atas begitu juga ya. Jadi dimohon kepada Bawaslu RI menyiapkan diri karena ini ada beberapa daerah ya dan KPU fasilitasi lah saya kira ruangannya apanya bagaimana untuk dilakukan pemeriksaan cepat. Ya, saya katakan pemeriksaan cepat jangan menggunakan pola biasa. Kalau pakai pola biasa selesai tanggal 20. Kita waktunya sangat singkat sekali sementara ada beberapa kasus. Yang penting partai-partai yang membuat gugatan dengan segala macam bukti-buktinya ini mampu ditunjukkan. Hasilnya nanti dari pemeriksaan bersama dengan Bawaslu dan partai-partai terkait itu dibawa kembali ke forum plenonya KPU. Saya kira itu yang paling pas karena kalau kita mau buka satu-satu juga nggak mungkin ya dengan sejumlah kecuali jumlahnya sedikit. Saya kira itu ya. Makasih. Jadi sebenarnya teman-teman bukan tidak bisa membuka data di TPS, tapi itu sifatnya setelah ada rekomendasi dari Bawaslu atau pengawas itu kemudian dalam bentuk klarifikasi, konfirmasi ke para pihak, semua pihak ini loh sudah dilakukan. Itu ya. Kita sudahi dulu perbincangan ini bentar dulu. Kalau bisa, karena ini kan posisinya antara Demokrat dengan PDI dan juga keterangan dari pihak KPU sudah, Mas. Kecuali teman Nasdem masuk ada lagi masalah lain. Oke. Oke, kita setelah itu selesai ya, terus kita geser ke teman-teman Bawaslu ya. Oke. Iya. Iya, hasilnya. Memang teman-teman Bawaslu dan KPU ada satu ruangan yang memang dipakai untuk itu dan status forumnya diperjelas. Kan kemarin kita mencoba itu sampai sekarang statusnya belum jelas pimpinan. Sehingga harus kembali ke proses awal. Kami mengadukan surat lagi, tanda terima segala macam dan harus di Bawaslu. Berarti harus menunggu proses yang ini. Nah, menurut saya kemarin sudah ada upaya itu tapi upaya yang forum kemarin statusnya tidak jelas. Jadi supaya kawan-kawan Demokrat itu juga lebih cepat, kawan PDI, di Kalsel dan segala macam saya kira apa yang menjadi keinginan kita bersama ini untuk tercapainya hasil yang cepat, baik, dan transparan itu bisa dimulai dengan upaya ada satu tempat memang untuk itu dan statusnya adjudikasi proses cepat itu. Saya kira gitu pimpinan. Baik, terima kasih dari saksi dari Partai Nasdem. Saya geser langsung ke Bawaslu ya, Pak Toto. Terima kasih, tentu semuanya ada prosesnya dan kita mengikuti proses itu. Bahwa perkara ini memang dari kawan-kawan itu sudah dilaporkan ke Bawaslu.
Dan memang laporannya itu setelah rekap dan tidak ada laporan resmi kepada Bawaslu. Tapi walaupun demikian, Bawaslu tetap mengambil peristiwa rekap itu sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran yang sekarang ini masih dalam proses kajian kawan-kawan Bawaslu terhadap data-data yang disampaikan saat rekap. Jadi sekali lagi, walaupun tidak ada laporan resmi, kami sudah melakukan update itu terhadap penelusuran yang sekarang dilakukan oleh kawan-kawan provinsi. Terima kasih. Izin pimpinan menanggapi apa yang dikatakan oleh Ketua Provinsi pimpinan. Ketua KPU Provinsi. Kita nggak bahas itu lagi ya? Enggak, izin pimpinan. Karena yang disampaikan tidak sesuai pimpinan. Bukan. Izin pimpinan. Gini, bukan soal tidak sesuai, bukan itu lagi kita. Ini sudah ada keberatan. Keberatan tadi sudah disampaikan termasuk detailnya. Kita udah bayangkan tuh datanya. Ya? Iya, yang disampaikan tidak sesuai pimpinan, izin. Karena saya keberatan itu sebelum pengesahan. Saya nggak orang ngomong dulu, Pak, tahan dulu. Kita juga sampaikan ke PDI, Nasdem juga menyampaikan, ada presiden kemarin, ada cara. Termasuk Bawaslu sudah mengkonfirmasi, meskipun itu tidak dalam bentuk laporan, ya, tapi sebagai bentuk informasi mereka ngambil itu, karena peristiwa itu pasca rekap. Gitu loh. Ini data kan udah Anda pegang. Nah nanti tinggal bagaimana kemudian pemeriksaan cepat itu yang kita lakukan. Sembari proses yang ditemukan oleh Bawaslu juga diproses. Kan Bawaslu tadi udah menyampaikan, ini kami proses, kami sedang kaji, kan gitu. Tapi ada cara lain yang tadi sudah disepakati sejak kemarin jadi presiden itu untuk pemeriksaan cepat. Apakah nanti teknisnya kita sediakan ruangan atau seperti apa? Itu kan nggak ada soal. Bahkan kemarin Ketua KPU juga menyatakan kalau soal ruangan kami sediakan, tidak ada soal. Gitu. Maksud saya di situ. Jadi kita ini ada problem, tapi ada caranya. Dan cara ini tentu basis normanya ada, dan kemudian kesepakatan dari kita semua kan menggunakannya. Nah sehingga dengan demikian saya ingin konfirmasi sekali lagi, hasil pemilu DPR untuk Dapil Banten 2 apakah kita sudah bisa sahkan, kecuali untuk PAN ya, dan kemudian tentu saja dalam durasi waktu sampai sebelum tanggal 20 Maret, ketika ada putusan apapun dari Bawaslu, itu bisa ubah. Di situ. Jadi kita asumsikan, asumsi dasarnya kan ini barang sudah benar, sampai ditemukan lain. Sebagaimana kemarin juga terjadi. Gitu. Nah nanti soal diskusi-diskusi berikutnya nanti pada saat break sambil buka puasa kita ngobrol-ngobrol lagi ya, tentang itu.